Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello healthy people dan Civitas Hospitalia, kembali lagi bersama saya Dita Amaliana Putri di acara Rehat Ramadan Sehat. Kali ini kita akan membahas mitos dan fakta seputar kerokan yang katanya kerokan ini bikin badan kita jadi lebih sehat. Nah, bener nggak sih? Untuk itu kali ini kita kedatangan tamu spesial, dokter kebanggaan kita nih di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, yaitu Pak Dr. Adi Wira Perdana. Yuk kita kenalan dulu yuk. Halo Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah menyempatkan untuk hadir di sini bersama kami ya. Jangan senang hati. Baik, Pak Dokter, kali ini kita mau ngebahas tentang mitos dan fakta nih tentang kerokan. Yang katanya sih, kata orang-orang kerokan ini bisa bikin badan kita jadi lebih sehat. Mungkin banyak dari healthy people sekalian kalau misalkan lagi kecapean atau misalkan lagi masuk angin katanya pasti ujung-ujungnya pengen kerokan ya Pak Dokter. Nah, mungkin katanya badan jadi lebih enteng, lebih sehat kayak gitu. Nah, untuk itu sekarang kita mau main mitos dan fakta nih. Nanti Pak Dokter tinggal memilih aja mana yang mitos, fakta, dan mana yang mitos gitu. Ya. Sudah siap Pak Dokter? Siap integrasi nih. Sudah bisa kita mulai ya Pak Dokter? Oke, baik. Oke, healthy people dan Civitas Hospitalia, kita mulai ya untuk mitos dan faktanya. Siap. Yang pertama, kerokan bisa meredakan keluhan masuk angin katanya. Mitos atau fakta? Berarti mitos dulu deh. Oke, kenapa Pak Dokter? Jadi sebenarnya kalau untuk masuk angin sendiri itu dia kumpulan gejala. Kan biasanya katanya kembung, nyeri tengkuk, nyeri pegel-pegel itu, kemudian mual-mual, nyeri kepala itu termasuk dari masuk angin. Sedangkan kalau kita medis sendiri nggak tahu masuk angin itu maksudnya terminologi medisnya nggak ada. Oh, oke. Ya artinya masuk angin ini bisa masuk gejala ke kardiovaskuler atau penyakit jantung, atau masuk ke gejala yang gangguan pencernaan atau gangguan yang lain. Jadi untuk yang masuk angin sendiri itu penyakitnya dia sebenarnya yang khusus seperti ini tidak dikenal di kedokteran. Apakah kerokan ini meredakan keluhan masuk angin? Untuk misalnya keluhan dia seperti dingin, pegal-pegal, ya mungkin ada kaitannya. Tapi untuk keluhan yang masuk angin, kata sebagian orang yang katanya itu ternyata dia arahnya ke jantung, meskipun dikerok sampai merah banget gitu ya mungkin tidak akan hilang karena penyakitnya penyakit jantung begitu. Jadi kalau ini lebih ke mungkin mitos ya. Oke, jadi sebenarnya masuk angin itu nggak ada di istilah medis ya Pak Dokter gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut Pak Dokter ya. Untuk pernyataan kedua nih. Kerokan katanya dapat menyebabkan kulit kita itu jadi robek. Mitos atau fakta? Atau fakta. Berarti kalau robek mitos. Mitos ya. Boleh mungkin dijelaskan dikit Pak Dokter. Kalau kulit robek, dia jadi penelitian, ada yang melakukan penelitian ternyata ini yang masalah kerokan dan masuk angin itu sudah banyak yang yang sudah melakukan penelitian. Serupa pertanyaannya ini, bisa nggak sih kulit robek nih secara medis kan nggak bagus nih, apa kekerasan pada anak? Ternyata setelah diteliti namanya histopatologi, itu penelitian jaringan dikerok gitu, ternyata yang kulit yang dikerok ini ternyata hanya mengalami peradangan. Peradangan, makanya ya itu yang primera. Perlukaan yang sampai merusak kulit bagian dalam itu tidak ada. Itu penelitiannya kalau tidak salah mungkin tahun 2015 atau 2005 dilakukan di Indonesia, diterbitkan di cermin dunia kedokteran kalau tidak salah, muncul begitu. Jadi sebenarnya kerokan menyebabkan kulit robek itu mitos ya. Healthy people. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga nih Pak Dokter, kerokan itu bisa menghangatkan tubuh nih katanya. Mitos atau fakta? Kalau ini fakta dia. Fakta. Oke, boleh. Gimana Pak Dokter, kok fakta sih? Iya. Ini kalau ketika kita dikerok tuh kan terjadi peradangan pada tubuh. Proses radang itu salah satunya ada peningkatan suhu tubuh. Di sana sirkulasinya meningkat di daerah yang kita kerok, kemudian terjadi peradangan. Salah satu dari tanda-tanda peradangan itu adalah
menghangatnya suhu bagian tubuh yang mengalami peradangan gitu. Jadi kerokan menghangatkan tubuh itu dia adalah fakta. Oke, fakta ya healthy people. Oke, yang keempat nih healthy people pernyataannya. Saat kerokan, jika semakin merah itu katanya Pak Dokter penyakitnya itu semakin parah. Mitos atau fakta? Enaknya mitos saja deh. Mitos ya, mitos lagi. Oke, gimana Pak Dokter boleh? Faktanya tadi ada satu kan tadi fakta satu yang nomor 3 ya. Iya. Jadi kalau yang kerokan menyebab semakin merah penyakitnya maka semakin parah. Ini kan tadi masuk angin ini tadi masuk angin yang dibahas ya. Itu kan penyebabnya kan yang diistilahkan dengan gejala yang masuk angin itu kan bisa banyak hal tuh. Bisa gejala dari pencernaan, dari jantung ya kan, mungkin dari penyakit yang lain kan. Kalau ini semakin merah semakin parah penyakitnya, kalau ngeroknya semakin keras semakin merah cocok ya. Betul ya, berarti tergantung. Apalagi dikeroknya pakai benda tajam, makin merah dia. Cuma ini kalau semakin dia merah, semakin dia parah penyakitnya sepertinya tidak berkaitan ya. Oke. Ya, sepertinya tidak ada hubungannya. Baik Pak Dokter, kita lanjut ya Pak Dokter. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, warna merah saat kerokan terjadi karena pecah pembuluh darah kita. Mitos atau fakta? Berarti ini fakta. Oh, pecah ya, sorry ya. Pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah. Iya. Kalau pecah pembuluh darah kapiler yang sedikit-sedikit itu pasti ada ya. Berarti ini gabungan nih. Ini bengong antara ini. Begini nggak boleh ya? Boleh silakan Pak Dokter. Tapi ini saya kasih nih fakta gitu ya. Fakta ya. Jadi gimana? warna merah saat kerokan terjadi pecah pembuluh darah sebenarnya waktu dikerok itu terjadi proses peradangan. Itu sendiri bikin warna merah tanpa pemecahan pembuluh darah. Artinya pembuluh darah itu melebar, tidak pecah, itu sudah merah warnanya kan. Kemudian dengan tadi rasanya hangat dan sebagainya. Nah kemudian pada saat kita mengkerok itu kan tidak sama rata tekanannya. Mungkin di beberapa tempat dia terlalu dalam, mungkin bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang kecil tadi. Pembuluh darah kan ada yang besar tuh ya, ada yang kecil, yang kapiler yang tipis-tipis mungkin bisa jadi pecah. Tetapi kan secara umum di penelitian juga dibilang bahwasanya di patologis itu ternyata lebih banyak sel radang daripada pembuluh darah yang pecah. Jadi kita mau angkat dua-duanya nggak bisa ya, makanya kita pilih yang ini. Oke, fakta berarti ya, healthy people. Oke, untuk pernyataan ke-6 nih healthy people. Kerokan katanya dapat mengakibatkan memar dan bengkak pada tubuh kita. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Ini tergantung di tekanannya ya. Tergantung tekanan kerokannya ternyata healthy people. Yang fakta dulu aja ya. Mungkin ini kalau yang ngerok ini sambil jengkel mungkin dia memar dia. Betul Pak Dokter, boleh. Mungkin begitu ya. Jadi kalau tadi kerokan yang wajar dengan kita maksudnya ya kita mengerok kan sewajarnya. Mungkin yang terjadi hanya pertama lapisan kulit bagian atasnya itu dia terkelupas, yang bagian stratum corneumnya, mungkin bagian-bagian itu saja. Betul. Tapi ketika dia terlalu dalam mungkin bisa menyebabkan memar. Tapi apa iya dia mau dikerok sampai begitu? Kecuali jengkel ya. Mungkin lagi berantem kali Pak. Lagi berantem lah ya. Kalau lagi berantem dikerokin mungkin memar. Iya. Oke, kita lanjut aja Pak Dokter. Pertanyaan terakhir nih Pak Dokter ya. Oke, kerokan itu berbahaya bagi kesehatan. Mitos atau fakta nih? Berarti ini kayaknya kesimpulannya di semuanya. Kesimpulannya adalah mitos ya. Boleh gimana Pak Dokter? Dijelaskan jadi sedikit. Sebenarnya ya kalau dari berdasarkan penelitian yang ada, dia kerokan ini tidak menimbulkan kerusakan yang bermakna kecuali bagian kulit bagian permukaan saja. Jadi kalau ini tadi katanya membahayakan kesehatan ya gimana? Jadi yang dilakukan adalah cuma menggosok bagian permukaan kulit saja dan itu dalam batas yang wajar ya. Dalam batas yang wajar. Dan ini kayaknya sejak dulu nih. Iya. Ya sejak dulu udah dikenal gitu ya. Betul, baik apalagi di Indonesia Pak. Ya sebenarnya ya kalau berbahaya enggak. Kecuali setelah dikerok. Itu kan pakai koin tuh. Atau keroknya pakai yang bukan koin. Biasanya pakai koin kan? Biasanya pakai koin sih Pak Dokter. Oke. Mungkin kalau bendanya lain
mungkin bahaya nih kalau dia dikerok pakai pisau, mungkin berbahaya dia. Mungkin sama ini kalau perokan itu jangan sambil berantem mungkin Pak Dokter ya. Nah itu mungkin jadi bahaya ya. Oke, healthy people, untuk mitos dan faktanya sudah dengar semua ya. Nah untuk selanjutnya mungkin ada tips-tips lagi Pak Dokter yang bisa diedukasi sedikit kepada si kakak tentang kerokan. Tentang kerokan, apa aja poin-poin penting dari bahasan yang tadi? Baik, berarti tadi ada 7 pertanyaan tentang kerokan ya, kalau nggak salah ya. Nanti sebenarnya ya berarti kita di dunia dalam penyakit itu pengobatan itu bisa dibilang dari medis maupun pengobatan yang komplementer ya, artinya ada yang tambahan dan itu masih sangat luas, dia terbuka. Mungkin bisa kita tadi selain pakai medis ada yang mencoba menggunakan yang lain pakai kerokan, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Cuma ketika penyakit ini untuk mendiagnosa penyakit ini semuanya dimasuk angin kan itu yang tidak cocok. Jadi ketika dia ini pasti masuk angin ya, kalau memang gejalanya mungkin berat perlu konsultasi dokter, konsultasilah pada ahlinya lah begitu. Tidak semuanya penyakit yang masuk angin ini benar masuk angin. Ada kebersamaan dan tradisi sehat yang tak pernah berubah. Buka puasa dengan kebaikan air kelapa. Hydro Coco, air kelapa asli bantu jaga imun tubuh. Hydro Coco. Oke, baik. Gitu healthy people ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter Adi sudah hadir di sini bersama kami. Semoga untuk ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kamu mudah-mudahan semua. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa Pak Dokter. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Oke, healthy people dan Civitas Hospitalia, untuk mitos dan fakta kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.